Kalau yang berinvestasi itu Cina, berarti yang akan merencanakan bagaimana IKN, gedung presiden, dan segala sesuatu di dalam itu pasti China dong, bukan kita. Berarti dia paham betul tentang struktur kepertahanan yang ada di dalam ibu kota negara baru. Besarnya energi yang keluar saat aksi tagar reformasi di korupsi September tahun 2019 lalu, tidak sejengkal pun menggeser langkah Presiden Jokowi untuk menerbitkan PERPPU pengganti UU KPK saat itu. Hari ini buruh dan mahasiswa di seluruh Indonesia turun kembali ke jalan, dengan isu yang jauh lebih besar, menolak UU Sapu Jagat atau Omnibus Law, yang diklaim pemerintah sebagai UU Cipta Lapangan Kerja, yang disahkan DPR RI pada Senin, tanggal 5 Oktober lalu. Pada zaman kolonial, para penjajah datang ke Indonesia untuk meraup rempah-rempah hasil bumi Indonesia. Tidak hanya itu, penjajah juga memperbudak rakyat Indonesia, memeras keringat rakyat untuk kepentingannya sendiri. Masa itu telah usai, namun emas, uranium, batu bara, minyak serta sederet sumber daya alam Indonesia saat ini dikeruk oleh konglomerat pemilik modal. Bedakah masa kini dengan zaman kolonial? Para pemilik modal saya gambarkan sebagai penjajah modern, menanamkan modalnya investasi di Indonesia atas kekayaan alam Indonesia. Dimulai dari tambang emas Freeport di Papua, kayu di Kalimantan yang disusul dengan minyak, gas dan batu bara semua raib. Tolak ukurnya sederhana, sejahterakan rakyat Papua, rakyat Kalimantan dan seluruh rakyat Indonesia. Omnibus Law, terlepas dari bentuk tulisannya yang masih simpang siur padahal sudah disahkan, tujuannya tidak lain adalah untuk meloloskan investasi. Dikutip dari tribunNewsmaker.com dalam pidatonya usai pelantikan, tanggal 20 Oktober tahun 2019 lalu Presiden Jokowi menyoroti tumpang tindih pada berbagai regulasi yang menghambat investasi serta pertumbuhan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan niatnya untuk mengajak DPR menyusun Omnibus Law, sebuah UU sapu jagat yang bisa merevisi banyak UU. Jelaslah desain besar UU Omnibus Law itu, untuk mempermudah investasi. Menciptakan lapangan kerja itu iming-iming normatif, sandingan persoalan pengangguran Indonesia yang tinggi. Melawan kepentingan itu membutuhkan energi yang besar, koalisi partai politik pemerintah sangat gemuk, menguasai sebagian besar suara di parlemen, mereka mendukung Omnibus Law. Demonstrasi 3, 4, 5 jilid, belum cukup. Dalam hal melawan penjajah, sejarah menuliskan 4 abad lamanya para pendahulu bangsa melewati zaman kolonial, lengkap dengan tumpah darah dan air mata, dengan perbudakan dan pengkhianatan. Saya dan kita semua yang membaca tulisan ini adalah bagian dari sejarah panjang itu, pemegang amanah untuk memenangkan bangsa Indonesia. Perjuangan belum usai, perjuangan semakin sulit. Itulah yang dikatakan Presiden Soekarno, saat ini kita melawan bangsa sendiri. Kalau yang berinvestasi itu Cina, berarti yang akan merencanakan bagaimana IKN, gedung presiden, dan segala sesuatu di dalam itu pasti China dong, bukan kita. Berarti dia paham betul tentang struktur kepertahanan yang ada di dalam ibu kota negara baru. Suatu saat kalau Indonesia nggak tunduk terhadap dia, untuk mau diserang gampang. Karena side plan yang pembangunan IKN itu ada di tangan investor asing. Apakah ini tidak menjual kedaulatan negara? Pertahanan negara dipertanyakan di sini. Maksud saya, IKN itu walaupun kecil perlahan-lahan mending dibangun APBN karena tidak akan menjual nilai-nilai strategis, apalagi ini bicara ketahanan negara di ibu kota negara yang dimana ada gedung presiden. Kita yakin, kita jamin bahwa Indonesia ini tidak pengen diporak-porandakan oleh negara luar. Jadi sebenarnya, penggirangan IKN ini saya rasa belum menjadi skala prioritas untuk IKN itu harus ada di Kalimantan. Dan apalagi ini investornya dari luar. Saya harap masyarakat Indonesia tolong deh berpikir lebih kritis. Utak-utiklah IKN itu teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan. Total, itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada
kalian. Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuaralah kalian. Negara didirikan untuk melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Kalau ini yang terjadi apa? Kira-kira mirip tak dengan company Belanda VOC dulu? Atas nama undang-undang. Ini tuntunan agama saya, Islam. Ketidakadilan apabila berlaku di mana saja kita harus lawan. Saya kan dipilih orang sana. Siapa lagi akan membela dia kalau bukan saya? Jadi tidak anti investasi kita. Cuman janganlah investasi tadi malah menyusahkan rakyat, meminggirkan rakyat. Jadi penonton di rumah sendiri, di tanah kelahiran sendiri. Apa itu tujuan berbangsa bernegara? Bahwa investasi itu akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, devisa negara. Positif kan? Positif sekali. Kalau dijalankan dengan cara yang benar. Tapi yang terjadi sekarang, konsepnya adalah merelokasi penduduk tempatan di luar tempat tinggal mereka. Gara-gara investasi jadi bodoh. Ternyata keuntungan jalan tol diberikan ke Cina. Tanya pada ekonomi semacam Faisal Basri. Seluruh utang untuk bikin jalan tol, keuntungannya balik pada Cina, bukan balik pada kita. Kenapa? Begitu selesai jalan tol itu kalau di dalam sistem pembangunan dunia itu gratisan jalan tol. Masa jalan tol berbayar? Justru jalan tol dimaksudkan untuk efisiensi supaya jalan biasa itu tidak macet. Dipindah jalan tol. Sekarang jalan tol dikasih tarif. Akibatnya orang nggak bisa bayar, balik lagi ke jalan biasa, macet lagi di situ kan. Nggak ada di dunia jalan tol itu bayar, kecuali jalan dibikin swasta untuk pergi ke resortnya itu bayar tuh. Ini jalan tol dari Jakarta sampai Banyuwangi disuruh bayar, kan ngaco.